Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahi kulluhu wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sanadana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wa qala aidan huwal ladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yab'atsanna Allahu aqwaman yaumal qiyamati fi wujuhihimun nur ala manabiril lu'lu'i laysu bi anbiya'a wala syuhada'a yaghbituhumun nas faqala arabiyyun hulhum lana na'rifhum ya Rasulullah qala humul mutahabbuna fillah min qabaila syatta wa biladin syatta alladzina yajtami'una ala dzikrillahi yazkuruna au kama ja'a fil hadis. Alhamdulillah jamaah majelis taklim ngaji Plo rahimakumullah, a'azzakumullah, hafizakumullah. Mudah-mudahan hadirnya antum dalam majelis yang mulia ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjadi wasilah Allah mengangkat derajat dunia kita maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada Sohibul Bait Bapak Haji Ridho beserta keluarganya kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau sekeluarga, Allah istiqomahkan dalam ketaatan, Allah kabulkan semua hajat dunianya sampai akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kajian kita ini bertepatan dengan 1 Muharram. Jadi 1 Muharram itu bukan kemarin, tapi ternyata malam ini. Ya, jadi yang kemarin juga nggak jadi masalah, kalau sekarang belum minum susu, ya minum susu lagi ya nggak jadi masalah. Bulan Muharram ini termasuk salah satu min asharil hurum, termasuk bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka seluruh amal kebaikan yang dibuat pada bulan Muharram itu akan dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal keburukan yang dikerjakan di asharul hurum, 4 bulan yang Allah muliakan itu juga dosanya akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini juga majelis taklim ngaji Plo ini insyaallah setelah pengajian akan diadakan akdun nikah. Nabi bersabda, man nakaha wa angkaha lillah faqad istahaqqa wilayatullah. Barang siapa yang menikah dan menikahkan orang
Jadi yang menikahkan dan yang menikah dan yang hadir dalam istima, dalam majelis pernikahan, maka semua dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam pernikahan itu konsepnya adalah bagaimana dalam kehidupan rumah tangga itu yang dicari adalah bahagia. Jadi 2 minggu lalu kita sudah bahas tentang pernikahan. Kenapa Haji Ridho ini nggak bahas temanya pernikahan lagi? Pernikahan itu salah satu perintahnya Allah dan bagian dari sunnahnya baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang agung, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Itu ayat menjelaskan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala merubah satu perkara yang tadinya haram seketika itu langsung jadi halal. Jadi sebenarnya nikah tuh gampang banget, yang susah tuh kemauannya. Nikah tuh mudah sekali, yang susah tuh keinginannya. Padahal syaratnya nikah itu yang penting dia berakal, balik, muslim sejati. Rukunnya nikah juga cuma ada 5. Yang pertama wali, yang kedua 2 saksi, yang ketiga ijab qabul, yang keempat pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Mahar tuh bagian dari syarat atau rukun enggak? Enggak. Mahar tuh enggak bagian dari syarat, enggak bagian dari rukun. Tapi mahar bagian dari sunnah dalam pernikahan. Kenapa harus dia berikan mahar? Karena kata Nabi, wanita itu seperti barang. Wanita itu seperti benda, yang kalau kita ingin mendapatkannya maka harus ada sesuatu yang kita berikan kepadanya. Sehingga dalam kitab fikih dijelaskan, seorang suami yang memberikan mahar belum komplit maharnya kepada calon istrinya, maka haram mendatanginya. Artinya masih digembok. Kalau dia minta nggak boleh dikasih, karena maharnya belum selesai. Sebaik-baiknya laki-laki itu yang seperti apa? Sebaik-baiknya laki-laki itu kata Nabi adalah yang paling menghargai calon istrinya dengan meninggikan maharnya. Ada seorang sahabat namanya Julaibib radhiyallahu taala anhu, miskin, buruk rupa lagi, tapi beliau suka dengan putri raja. Datang sama Nabi, ya Rasulullah, saya ingin menikah dengan putri raja. Ya Nabi kan husnuzon terus kan ya. Padahal tuh kalau sifat a'rad basyariahnya Nabi tuh, ini orang nggak mikir banget sih gitu. Tapi Nabi nggak mungkin begitu. Kalau ada orang begitu datang ke saya atau datang ke Haji Ridho, mikir dong lu bro, ya kan, yang mau lu nikahin tuh siapa? Tapi ini begitu sangat rohimnya Rasulullah SAW, begitu sangat penyayangnya Nabi. Maka Nabi tanya sama si Julaibib, sama Sayyidina Julaibib, apa yang kamu punya? Ya saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah, kecuali sarung yang saya pakai ini. Coba kamu datang ke Sayyidina Utsman, pas qadarullah Sayyidina Utsman juga setelah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan punya waktu itu cincin yang terbuat dari besi. Kata Rasulullah, kata Sayyidina Julaibib kepada Sayyidina Utsman, saya mau menikah, suruh Nabi datang kepada Tuan, apa yang ingin Tuan berikan kepada saya? Wah, kacau ini tamunya Nabi nih. Saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya cincin yang terbuat dari besi, bawalah. Akhirnya sama Sayyidina Ali itu kalau nggak salah diantarkan tuh Sayyidina Julaibib ke raja, ya kan, datang Sayyidina Ali ke raja yang punya putri, yang anaknya boleh dinikahkan oleh Sayyidina Julaibib. Sayyidina Ali mutakalimnya lah, Sayyidina Ali juru bicaranya, jubirnya. Wahai raja, alhamdulillah kami kesini datang bersilaturahim. Jadi kedatangan kami ini besarnya adalah ingin melamar anak tua. Oh masya Allah, yang melamar Sayyidina Ali, Asyaratul Mubasyarah bil Jannah, sepupunya baginda Rasulullah, ya kan, yang Nabi mengatakan ana Madinatul Ilm wa Aliyun babu,
Ya, Rasulullah adalah gudangnya ilmu sementara Ali adalah pintunya. Oh, bukan saya, tapi Julaibib. Wah, Julaibib kalau gitu. Ya kan? Tapi kata Sayyidina Ali, ini perintahnya Nabi. Itu anaknya dari balik tirai. Wahai ayah, kalau perintah Nabi nggak usah mikir, sekarang saya nikahkan dengan Julaibib. Itulah bagaimana kecintaan para sahabat kepada baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah nggak mikir muka lagi tuh. Udah nggak mikir muka, udah nggak mikir harta, udah nggak mikir nasab, udah nggak, pokoknya kalau ini perintah Nabi, udah nggak usah pakai mikir, lanjutkan sekarang. Akhirnya qadarullah ala ma syafa'al, beliau menikah, tapi di malam pertama akhirnya ada takazah, ada seruan perang, dan beliau pun syahid dalam medan pertempuran. Pelajaran dari cerita ini bagaimana? Begitu sangat mudah pernikahan dalam Islam. Sehingga Nabi mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yang sulit itu adalah keinginan, kemauan kita. Seandainya seorang ibu atau seorang ayah memudahkan pernikahan anak perempuannya atau anak laki-lakinya, maka kata para ulama bisa dipastikan dunia tidak akan ada perzinaan. Kenapa hari ini kita di dunia banyak yang berzina? Karena orang tua yang terlalu ribet ingin punya mantu yang punya slip gaji 1 bulan 100 juta. Akhirnya bingung dia tuh, ya kan? Makanya kata Nabi apa? Sebaik-baiknya wanita adalah aisaru mahriha, yang sangat memudahkan dalam urusan maharnya. Tapi antum laki-laki jangan mentang-mentang ada hadis ini udah antum biar jadi wanita solehah, udah saya kasih antum mahar sendal jepit aja, boleh nggak? Jangan, karena perempuan ini adalah calon pabriknya anak-anak kita. Calon pabriknya anak-anak kita, generasi yang nanti kita akan bangun itu adalah dari rahim-rahimnya perempuan. Maka dalam pernikahan itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala wujudkan sakinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan termasuk salah satu bukti tanda hebatnya Allah adalah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Laki-laki dengan perempuan, ada siang, ada malam, ya kan? Ada bintang, ada bulan. Ya, ada bintang, ada matahari, ada bulan, ada matahari, begitu terus. Ada timur, ada barat, ada selatan, ada utara. Maksudnya adalah dunia ini berpasang-pasang. Yang sendiri hanya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Kalau kita menikah itu litaskunu ilaiha, supaya kita mendapatkan sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu ketenangan yang didapatkan dalam ibadah pernikahan. Jadi tenang itu dalam bahasa Arab ada 2. Ada tenang yang bermakna sakinah, ada tenang yang bermakna tumakninah. Tadi saya baca dalam tafsir Qurtubi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim." Allah Subhanahu wa taala menurunkan tenang, rasa tenang dalam hati setiap orang beriman. Bagi siapa mereka yang mendapatkan ketenangan? Bagi mereka yang senantiasa punya iman yang sempurna. Jadi sakinah itu adalah ketenangan yang diciptakan lewat pernikahan dengan visi dan misi bagaimana dalam rumah tangga dibawa kepada jalur agama. Jadi nggak ada ceritanya tenang di luar agama. Tidak ada ceritanya. Hari ini orang mencari tenang di luar agama itu salah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan, nahnu qaumun, kami adalah satu kaum, azzanallahu bil Islam, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dalam Islam. Famahma talabnal izzah, barang siapa yang mencari kemuliaan di luar agama Islam, laqad azallanallahu li ghairi, sungguh dia telah mencari jalan yang sesat. Jadi nggak ada ceritanya tenang bahagia itu di luar Islam. Maka tenang bahagia baik dalam kehidupan kita, di kantor kita,
dalam muamalah kita, dalam muasyarah kita, apalagi dalam rumah tangga kita, maka harus dipondasikan dengan agama. Ya, sakinah itu diambil dari kata sakan yang artinya tempat. Asal kata dari sakinah adalah sakan yang artinya tempat. Maka tempat itu kalau seumpama memberikan kebahagiaan. Jadi kalau ada orang dalam pernikahan kok nggak ada kebahagiaan, berarti jangan salahkan pernikahannya. Ada yang salah dalam membina pernikahan atau dalam membina rumah tangga. Karena ini pernikahan ini perintahnya Allah. Ya, pernikahan ini sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 minggu lalu setelah saya jelaskan, hampir 124.000 nabi semuanya menikah. Karena nikah itu min sunanil anbiya. Nikah itu termasuk sunnahnya para nabi. Inna min sunanil anbiya an-nikah. Termasuk sunnahnya para nabi adalah menikah. Ada satu nabi yang tidak menikah, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa tidak menikah bukan karena tidak mau menikah, tapi memang beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat derajat yang lebih tinggi. Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan Nabi Isa karena ada fitnah di dunia. Tapi hampir semua menikah. Terus bagaimana dengan ulama-ulama yang tidak menikah? Ulama-ulama yang tidak menikah disebut dengan ulamaul uzzab. Saya punya kitab namanya Ulamaul Uzzab, ulama-ulama yang nggak menikah. Termasuk salah satunya ulama yang nggak menikah adalah Imam Nawawi. Bukan Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi. Imam Nawawi itu tidak menikah karena sibuk ngarang kitab. Beliau di usia 54 tahun diwafatkan oleh Allah dan kitab karangannya beliau itu belum selesai. Baru sampai bab muamalah, belum sampai selesai. Siapa yang melanjutkannya? Murid-muridnya. Itu kurang lebih ada 32 jilid, itu belum selesai. Ketika usianya sudah sampai 50, ditanya oleh temannya, "Wahai, antum nggak nikah? Emang usia saya udah berapa ya? Antum sekarang udah 50 tahun, bro." Ah, udahlah kalau gitu dah. Udah nggak sibuk lagi mikirin kayak begitu. Kalau kita nggak nikah emang nggak laku. Kalau kita nggak nikah nggak laku. Ataupun kalau seumpama laku nggak nikah karena urusannya duit. Padahal kata Nabi, tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Menikahlah kamu karena dengan menikah Allah akan mendatangkan kamu rizki. Hari ini orang tuh menikah pertama supaya punya rumah dulu, punya mobil dulu, punya motor dulu, punya gaji dulu. Itu nggak nikah-nikah kalau kayak gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum iyakunul fuqara yughnihumullah. Siapa di sini yang percaya sama Al-Qur'an angkat tangan? Nah, semuanya saya yakin percaya dengan Al-Qur'an. Nah, Allah katakan, "Menikahlah kamu hai anak muda. Kalau kamu fakir, Allah kayakan kamu." Dulu kita sebelum lahir ke dunia juga pas masih di dalam perut ibu, ya kan, masih dalam perut ibu tuh orang tua kita tuh udah mempersiapkan baju, tempat tidur, kasurnya, segala macam untuk calon bayi. Masa iya Allah nggak mempersiapkan itu semua buat kita? Makanya termasuk salah satu nasihat mertua saya sebelum nikah itu setelah waktu itu saya habis nazar dengan istri, melihat istri, dan saya putuskan bismillah, saya suka dengan dia dan dia pun suka dengan saya. Ada kalimat yang saya terkesan dari mertua saya. Katanya gini, dulu manggilnya masih Ustadz. "Ustadz, udahlah, nggak usah mikirin sesuatu yang belum terjadi. Dulu kita juga lahir ke dunia nggak pakai baju, akhirnya sekarang baju kita bertumpuk-tumpuk," katanya. Itu bapak saya tuh, mertua saya. Terus ada kalimat yang keluar dari mulutnya istri saya yang cantik itu. Ini biar Bang Dino tuh berdebar-debar gitu kan. Ini calon pengantinnya ini soalnya nih. Itu saya tanya kan, masa iya mau sama saya? Saya tuh nggak bisa kerja, anak pesantren yang baru keluar beres setahun, ya nggak punya kegiatan lah. Apa kata istri saya waktu itu, calon istri?
Katanya yang penting sama-sama amal agama, insya Allah bahagia. Itu orang kayak istri saya, jangan dikubur sebelum mati kalau gitu. Itu nggak boleh dikubur sebelum mati. Iya. Nah itu yang mau kita cari. Nah itu loh sakinah. Sakinah itu didapatkan bukan hanya dalam pernikahan, tapi sebelum nikah juga kita harus dapatkan sakinah. Dimulai dari kapan? Dimulainya lewat doa. Ki Uzairon guru saya sampaikan, Nabi Ibrahim beliau berdoa supaya punya keturunan baik, supaya punya keturunan soleh. 20 tahun sebelum menikah beliau sudah berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu beliau doa sebelum 20 tahun sebelum menikah. Nah kalau kita hari ini doanya setelah menikah. Sebelum menikah diawali dengan pacaran. Dalam pernikahan ada kemaksiatan. Wah, kiainya begini ya kan, pakai sorban gede kayak ban Vespa, sorban hijau di sini, denger dangdut gini kakinya. Dalam acara pernikahan. Maka sebisa mungkin dalam acara pernikahan itu tidak ada maksiat di dalamnya. Kalau seumpama dulu kita yang dulu terlanjur seperti itu, maka taubatin. Bukan diulangi nikahnya, bukan. Tapi ditaubatin. Ya, bukan. Tapi harus ditaubatin. Ya Allah, dulu saya dalam pernikahan tuh ada kemaksiatan di dalamnya. Ada ikhtilat di antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan dulu kami ngundang dangdutan segala macam. Itu dulu ditaubatin. Karena Allah Subhanahu wa taala suka sama orang-orang yang taubat. Kembali ke sakinah. Sakinah adalah ketenangan yang lahir setelah badai datang. Makanya ada kalimat Arab, beliau mengatakan begini dalam bahasa Arab, dalam maqalah Arab. Sakanatis syajaratu idza dhahabatir rih. Sakanatis syajaratu idza dhahabatir rih. Kapan orang itu dalam rumah tangga disebut dengan sakinah? Makanya kan temanya adalah sakinah setelah ada masalah. Jadi memang sakinah itu wujud setelah ada masalah, bukan nggak ada masalah. Jadi kata orang Arab artinya adalah ranting yang pohon dia bergoyang kencang, dia tetap akan teguh dan dia tidak keluar dari pohonnya ketika dia punya kekuatan yang sempurna. Nah, itu yang disebut dengan sakanatis syajarah idza dhahabatir rih. Tenangnya ranting pohon setelah ada badai. Nah, dalam rumah tangga, kapan antum bisa dikatakan sakinah? Dalam Islam, ketika ada masalah yang bertubi-tubi. Ya kan? Ketika ada masalah yang datang dalam rumah tangga antum selesaikan lewat jalur agama. Antum selesaikan lewat jalur agama. Bagaimana caranya? Caranya adalah tidak menuntut hak, tetapi saling menunaikan hak atau kewajiban. Kalau mau saling menuntut nggak akan ketemu. Maka yang pertama dalam rumah tangga itu saling memaafkan. Karena kita di dunia ini nggak ada yang sempurna. Makanya Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hai Haji Ridho, kamu tuh adalah pakaian buat istri kamu. Wahai Mami, kamu juga adalah pakaian buat suami kamu. Jadi saling melengkapi. Kalau kita kemana-mana nggak pakai celana kan misalkan orang gila. Pakai baju aja misalnya. Tapi nggak pakai celana. Udah itunya gundal-gandul kemana-mana. Wih gila. Atau sebaliknya, kita kemana-mana pakai celana tapi nggak pakai baju. Nanti dibilang, masuk angin. Artinya kita adalah pakaian buat istri kita juga pakaian buat kita. Makanya Allah mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah kamu dengan istri kamu. Siapakah orang yang paling baik? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Aku adalah manusia terbaik, kata Nabi, karena aku berbuat baik kepada istriku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakinah itu ketenangan yang Allah berikan dalam hati orang beriman, dalam kehidupan rumah tangga setelah ada badai, setelah ada masalah. Maka penting banget dalam rumah tangga itu jangan mengumbar sesuatu yang menjadi aib rumah tangga kita. Makanya kemarin saya sampaikan, wanita solehah itu cuma dua, ibu-ibu.
Yang pertama gilmatun ala zaujiha. Ya. Yang pertama gilmatun ala zaujiha, yaitu lemah lembut di hadapan suami. Ya, lemah lembut di hadapan suami. Haram hukumnya seorang wanita mengangkat suaranya apabila suaminya dalam keadaan marah. Begitupun sebaliknya. Tidak boleh seorang suami dia marah yang berlebihan kepada istrinya karena istrinya adalah pakaian untuknya. Jadi seperti itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baik kepadanya. Dan kita jangan menuntut haknya dia. Pokoknya kita kerjakan, kita tunaikan hak kita kepada dia, dan dia akan menunaikan haknya kepada kita. Maka wujudlah sakinah. Makanya setelah ada sakinah akan ada apa lagi? Mawaddah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu cinta yang didasari dengan materi. Itu mawaddah. Dia cantik, nggak apa-apa. Gue cinta sama istri gue karena dia cantik, nggak apa-apa. Itu diperbolehkan dalam Islam. Makanya Nabi mengatakan tungkahul mar'ah li arba'ati asya. Ayuhas syabab, hai kalian anak-anak muda, menikahlah kalian dengan 4 kriteria perempuan. Yang pertama, li jamaliha, cantiknya. Yang pertama cantik. Cantik. Jangan, saya suka aneh kalau ada laki-laki ngomong, udahlah yang penting hatinya. Kalau udah punya anak 2, anak 3, ya kan, kemudian diuji sama ekonomi, udah males tuh. Yang pertama Nabi katakan cantiknya. Penting cantik tuh. Cantik tuh yang bagaimana sih? Mantasurru idza nuzirat. Yang kalau dipandang tuh enak. Jadi cantik tuh bukan yang standarnya cantik yang standar dunia, bukan. Tapi standar cantik yang kita pandang tuh nyenengin. Antum gitu nggak, Bu? Bener. Enggak, kadang-kadang suka gitu kan. Aduh, kabur. Kata Nabi apa? Khairun nisaikum man tasurru idza nuzirat. Sebaik-baiknya wanita, sebaik-baiknya istri yang kalau dipandang suaminya tuh nyenengin. Itu disebut dengan cantik. Li jamaliha. Yang kedua apa kata Nabi? Li nasabiha, nasabnya. Yang ketiga kata Nabi, walimaliha, hartanya. Ya kan? Yang keempat apa kata Nabi? Diniha, walidiniha, agamanya. Idza taribat yadaka fazfar bidzatid din. Cantiknya dari 1 sampai 10 dia 3. Nasabnya juga, wah nggak tahu, orang nemunya di TikTok. Ya kan? Hartanya juga nggak tahu. Kalau setahu saya sih dia kerjanya pagi ya nggak jelas dah, serabutan gitu. Baru kata Nabi, kalau nggak ketemu 1, 2, 3, idza taribat yadaka fazfar bizatidin, baru agama. Jadi agama itu solusi. Agama itu adalah solusi. Kalau seumpama cantiknya nggak ada, nasabnya juga nggak tahu, hartanya juga nggak tahu, itu akan wujud sakinah kalau lewat agama. Ini mah walaupun cantik, ya kan, tapi agamanya kurang, maka akan berantakan hidupnya. Makanya kata Nabi, janganlah kamu menikah dengan al-hasna'u al-ahmaq. Wanita cantik tapi bodoh urusan agama. Ada 10 wanita, tapi nggak saya jelaskan semua ya, dalam Nasul Ibad. Ada 10 wanita yang kita nggak boleh menikahi dia. Kalau bisa jangan. Yang pertama adalah al-hasna'u al-hamqa. Dia cantik perangainya. Keren. Pokoknya orang-orang tuh kalau seumpama ngeliat tuh, asli bro, itu malam enggak? Ini mah enggak ada malamnya. Ini alasnya ibu-ibu ya. Emang begitu laki-laki tuh. Terang. Ya kan? Masya Allah. Itu bisa-bisanya lagi motoran. Gelap, jangan. Allah. Wajar laki-laki, wajar. Kalau laki-laki nggak begitu namanya ya ngeri kan? Wajar. Iya. Pokoknya kalau udah bilang terang tuh berarti semua tuh ada keinginan ingin ngelihat. Mana? Jam 8.
Ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Memang godaan, kata Allah, inna kaidakunna azim. Godaannya wanita itu jauh lebih berat daripada godaan iblis. Ya, baik. Abdurrahman ibnu Muljam dilaknat karena perempuan. Bal'am bin Bauroh, ulama, banyak hafal ayat-ayat dalam Taurat, dekat dengan Nabi Musa. Dia mati terlaknat kufur juga karena perempuan. Barsaiso, seorang ulama di masanya, santrinya tuh semuanya alim. Dia mati juga karena tergoda dengan perempuan. Jadi kalau cuman Muhtadudin, Haji Ridho, siapa kita? Ya kan? Kodani, siapa? Makanya kita banyak doa aja Mas Haji Kodani. Banyak doa. Di antara ikhtiarnya jaga pandangan. Kalau kacamata hitam itu bisa cari-cari dosa juga gitu. Kan nggak kelihatan. Baik. Maka kata Nabi, jauhi wanita yang al-hasna al-hamqa. Dia perangainya bagus tapi bodoh. Bodoh di sini bodoh dalam urusan agama. Maka pendidikan terbaik seorang ayah kepada anak perempuannya, didik dia dengan pendidikan agama. Sehingga Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang punya anak perempuan, fasabarohunna, dan dia sabar mendidiknya sampai menemukan jodohnya, tempatnya surga. Siapa yang punya anak perempuan? Nabi katakan pertama 3. Sahabat tanya lagi, kalau cuma 2 bagaimana ya Rasulullah? Ya 2 juga kalau dia sabar mendidiknya sampai kita serahkan dia sama suaminya. Ya, urusan agamanya kita sudah didik dia dengan pendidikan yang baik, maka dia bersamaku dalam surga. Sahabat tanya lagi, kalau 1 bagaimana ya Rasulullah? 1 juga sama. Kalau dia sabar mendidiknya sampai dia menemukan jodohnya dengan jodoh yang dalam urusan agamanya, maka tempatnya surga. Ada sahabat yang tanya, kalau kita nggak punya anak perempuan bagaimana ya Rasulullah? Maka jaga istrinya, jaga ibunya, jaga mahram-mahram yang perempuan yang di kerabat-kerabatnya. Jadi nggak ada tidak ada pengecualian. Pokoknya kalaupun seumpama kita nggak punya anak perempuan, maka siapa mahram kita? Ada 10 tuh mahram kita tuh. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Ada 11. Ada 11 mahram kita. Itu yang harus kita jaga. Kalau kita menjaga mereka dan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersama Nabi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, siapa kata Nabi? Al-masyhuratu bisu'il khuluq. Cantik tapi perangainya menjijikan. Nggak punya akhlak di depan suaminya. Dia nggak bisa menjaga kehormatan suaminya. Ya. Nggak bisa gilmah ala zaujiha. Gilmah ala farjiha. Cuman buang sampah ke depan, masa harus pakai kerudung sih? Maka kita harus jaga tuh. Itu nggak boleh dinikahi. Kemudian selanjutnya kata Nabi apa? Al-hannanah. Apa itu? Cemburu buta. Cemburu boleh. Bahkan termasuk mahkotanya perempuan punya sifat cemburu. Kalau bapak ibu-ibu nggak cemburu dengan suaminya, bisa dipertanyakan itu, bahaya. Tapi ketika berlebihan dalam masalah cemburu juga nggak dilarang sama Nabi. Ini masa ngebonceng mertuanya aja cemburu? Masa ketika bertemu dengan adik perempuannya dia cemburu? Nggak boleh. Itu namanya al-hannanah. Itu dihindari tuh wanita-wanita yang kayak begitu tuh. Dijauhkan, kalau bisa jangan. Tapi ini bukan keharuman ya. Kalau memang seumpama ada dalam sifat-sifat itu dalam kehidupan istri kita, ya kita bisa perbaiki. Diperbaikinya lewat ngaji. Ya, diperbaikinya lewat ngaji. Maka yang kedua setelah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan
warahmah. Apa mawaddah itu? Rasa cinta yang didasari lewat sesuatu, seperti cantik, dia tajir, dia pinter, dan segala-galanya lah. Atau mungkin gue nikahin dia karena gue ngeliat pahanya, gue nikahin juga buah dadanya itu kayak apa, kayak mangkok sekuteng apa baskom. Kan begitu bapak-bapak kalau lagi cerita. Ya kan? Itu nggak jadi masalah dan itu diperbolehkan. Itu disebut dengan mawaddah. Kemudian yang ketiga adalah rahmah. Apa itu rahmah? Rasa cinta yang didasari karena kasihan. Gua mah nggak akan cerai sama dia karena kenapa? Dia tuh sudah ngurus anak saya. Walaupun izin, misalnya rahmah itu kalau dalam tafsir Qurtubi itu walaupun dia cacat, misalnya ya ada sesuatu yang ada pada badannya itu misalnya, maka dia tetap akan mempertahankan itu. Itu disebut dengan rahmah. Nah, maka apa kata Allah? Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ayat pernikahan ini buat kita untuk berpikir. Artinya kalau kita menjalani kehidupan rumah tangga kita dalam pernikahan, ya, didasari agama, didasari saling melengkapi, saling takamul, saling tarohum, saling ta'awun, maka akan wujud 3 perkara tadi. Yang pertama sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga adalah rahmat. Dan poin itu semua Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Apabila kalian beramal soleh, apabila kalian beriman kepada Allah dan beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, maka Allah akan mewujudkan dalam kehidupan kalian wudda, rasa kasih sayang yang lengkap, rasa kasih sayang yang sempurna. Maka pernikahan itu didasari dengan agama. Yang pertama perintah Allah, yang kedua nyenengin hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara nyenengin Nabi? Cara nyenengin Nabi, ya kita dalam pernikahan itu pertama kita didik istri kita dengan pendidikan agama yang baik. Karena di hadapan Allah, teman kita tidur itu nanti akan jadi musuh. Ya. Bagaimana ayatnya itu? Al-akhillau bagaimana? Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Jadi yang pertama kali jadi musuh itu bukan orang lain. Siapa yang pertama kali jadi musuh? Teman tidur kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Istri kita akan minta pertanggungjawabannya kepada kita, dan kita juga akan minta pertanggungjawaban kepada istri kita. Kalau kita tidak mengajarkan dia pendidikan yang baik, maka nanti di hadapan Allah kita sudah mau masuk ke dalam surga ditahan dulu. Nabi mengatakan ada orang-orang yang ketika pengen masuk ke dalam surga, kaki kanannya sudah melangkah nih. Tapi kata istrinya, jangan masukkan dia ke dalam surga. Kata Allah, kamu kenal siapa dia? Dia dulu suami saya. Dia nggak mengajarkan saya kebaikan. Makanya penting banget kita harus tahu baca Al-Fatihahnya istri, ya. Kemudian bagaimana wudunya istri. Jangan cuma dibeliin makanan tiap hari. Kita kasih asupan makan, kita kasih asupan supaya dia cantik, tapi nggak pernah kita tahu bagaimana Al-Fatihahnya dia, bagaimana bacaan tahiyatnya dia, bagaimana rukunya dia, sudah betul atau enggak, bagaimana sujudnya dia, bagaimana ketika dia bertumakninah, bagaimana ketika nanti dia doa kunut. Maka yang rukun-rukun itu harus kita ngerti. Coba Bapak pengen tahu, coba kamu baca Al-Fatihah. Bismillah, itu kan Masya Allah, teman yang nanti akan dibawa ke dalam surga itu. Kalaupun seumpama suaminya meninggal duluan dan dia menikah lagi dengan orang lain, maka pendapat yang pertama dia nggak akan ketemu. Pendapat yang pertama dalam hadis dia nggak akan ketemu. Contoh misalnya
saya menikah dengan istri saya, qadarullah saya meninggal, terus istri saya menikah lagi, maka pendapat yang pertama, dia akan berjumpa nanti di hadapan Allah dengan suami keduanya. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua itu akan berjumpa dengan suami, akan berjumpa dengan suami pertamanya. Jadi walaupun dia sudah menikah yang kedua kali, maka pendapat yang kedua dikembalikan kepada suami yang pertama. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang paling muktamad. Pendapat yang bisa dibenarkan secara zahir, yaitu dia akan dipertemukan oleh Allah dengan suaminya yang paling takwa. Yang paling takwa. Jadi kalau seumpama suami pertama nggak takwa, suami kedua takwa, ya nggak mungkin dong dia ketemu sama suami yang pertama. Kan beda jalur. Istrinya di surga, suaminya di neraka. Kan nggak bisa ketemu. Kalaupun seumpama nanti ketemu, kan dia sudah miliknya orang lain. Maka pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang ketiga, dia akan dipertemukan dengan ketakwaan suaminya atau ketakwaan istrinya. Nah, kalau wanita-wanita istrinya Nabi dinikahi oleh Nabi, yang nggak mungkin ketemu sama yang lain, ya karena Nabi paling takwa. Karena Nabi paling takwa. Dan secara fikih, ya, secara kehormatan bagi Nabi, walaupun Nabi sudah wafat, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istri-istrinya Nabi nggak boleh ada yang menikahkan. Nggak boleh. Kenapa? Karena jalur ketakwaannya tidak ada yang bisa menandingi jalur ketakwaannya baginda Rasulullah. Kalaupun seumpama ada Nabi Musa hidup lagi misalnya, maka nggak boleh juga menikah dengan mantan istrinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu masa Sayyidina Umar membawa lembaran Taurat. Ini saking mulianya baginda Nabi nih, membawa lembaran Taurat. Beliau menceritakan bagaimana nasihatnya Allah dalam lembaran Taurat. Maka Rasulullah marah sambil mengerutkan jidatnya yang mulia, dan beliau mengatakan, "Ya Umar, laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Hai Umar, kalau Musa hidup sekarang, kalau Nabi Musa hidup sekarang dan dia tidak ikut ajaranku, sungguh dia akan tersesat. Apalagi antum. Kok bisa-bisanya antum keluar dari jalur sunnahnya Nabi? Kok bisa-bisanya antum bertentangan dengan baginda Rasulullah SAW? Imam Malik mengatakan, as-sunnatu hiya kasafinati Nuh. Sunnahnya baginda Nabi itu seperti perahunya Nabi Nuh. Paman raqibaha faqad naja. Siapa yang naik perahunya Nabi Nuh, dia selamat. Wa man takhallafa anha faqad gharik, kata Imam Malik. Siapa yang tidak naik perahunya, artinya siapa yang bertentangan dengan sunnahnya baginda Nabi, maka sungguh dia akan tersesat. Maka dalam rumah tangga, wujudkan agama lewat kita baca-baca hadis. Siap insya Allah? Beli kitab Riyadhus Shalihin, beli kitab Fadilah Amal. Kalau kita nggak bisa baca kitab kuning, pakai terjemahan-terjemahan. Ya kan, nggak usah. Kalau kecuali ulama-ulama yang sudah mumpuni dalam ilmunya, maka boleh. Ya, kemudian baca hak-haknya suami, baca hak-haknya istri. Itu beli kitab Mukasyafal Qulub itu ada tanggung jawab suami kepada istri, tanggung jawab istri kepada suami. Itu ada terjemahannya sekarang itu. Ya, kemudian beli juga kitab Imam Ghazali Sabar atas buat kita laki-laki. Itu ada kitab As-Sabru 'alan Nisa, sabar terhadap perempuan. Itu tipis, tapi di situ Imam Ghazali memberikan semangat kepada kita. Pokoknya kita jangan pernah loyo kalau punya istri cerewet. Aman pokoknya. Justru malah Imam Ghazali mengatakan as-sabru 'ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil auliya. Sabar terhadap ocehan atau istri yang banyak ngomong itu termasuk bagian dari derajatnya para wali. Jadi beruntungku antumku. Ya. Insya Allah. Nah, kita ngajinya diselesaikan karena mau ada acara akdun nikah. Insya Allah Mas Haji ya. Insya Allah. Jadi supaya barokah. Saksi, mana saksi hadir. Kayaknya Ustadz Reza belum datang. Ustadz Evan khutbah nikah siap? Ya, Insya Allah itu sedikit nasihat pernikahan ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan di kajian ini menjadi pelajaran dalam hidup kita ya. Kata Allah, fabashshir ibad alladzina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsanahu.
Berikanlah kabar gembira kepada hamba yang mereka mendengarkan kebaikan. Kita ini sudah mendengarkan kebaikan, maka kita dapat kabar gembira tentang surga. Tapi bukan hanya yang mendengarkan kebaikan, fayattabi'una ahsanahu, dan dia mengamalkan dan menyampaikan kebaikan yang telah dia dapat, yang telah dia dengar. Maka beruntung sekali orang yang duduk di sini, lebih beruntung lagi orang yang bisa mengamalkan, orang yang bisa menyampaikan kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, apalagi kepada orang lain. Karena ilmu yang sudah kita dapat, kalau nggak kita amalkan, akan terlaknat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya bertambah ilmu kita, setiap Selasa malam Rabu kita kajian pro, supaya semakin barokah, maka kita amalkan ilmu kita yang sudah kita dapat. Insya Allah. Alhamdulillah, Buya Reza datang. Yang khutbah, Buya, alafu antum langsung khutbah nikah insya Allah. Enggak di sini nih. Enggak khutbah. Saksi dan khutbah. Saya menjadi wali, Buya. Mana boleh? Calon pengantinnya mana? Pengantin laki-laki. Buya. Sebenarnya hanya untuk mengetahui kalau mereka sudah menikah. Keputusan sah atau tidak sahnya tetap di wali. Ya. Jadi hanya mengetahui. Jadi kalau seumpama nanti setelah pernikahan saya nggak tanya sama yang jadi saksi sah apa enggak, itu nggak jadi masalah. Paham ya? Biar kita nih ngerti. Saya juga nggak tahu tuh dapatnya dari mana kalau orang habis nikah tanya sah nggak ke saksi. Padahal di fikih itu nggak kayak gitu. Ya. Maksudnya adanya dua saksi itu supaya mengetahui. Terus yang kedua kata Nabi, aulim walau bisyatin. Ya, tampakkan pernikahan kamu walaupun sederhana mungkin. Pernikahan yang baik itu adalah pernikahan yang paling sederhana. Mana? Di mana? Di sini? Aja di dok. Nafala maharasita qairatu. Sita qairatu ya. Qairatu. Mana maharnya mana? Di situ. Oh udah. Sini dong maharnya di sini. Boleh Ustaz Ekman dikasih itu. Lu tenang santai. Ya. Maharnya dulu. Pengantin laki-lakinya ada, pengantin perempuannya ada. Jadi saya yang menikahkan karena pengantin perempuan mewakilkan perwaliannya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli wa sallim. Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna Allaha amara bin nikah wa nahaa 'anis safa wa qala Allah ta'ala wankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un 'alim. Wa 'alamu anna an-nikah sunnatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Ja'alana Allah minkum wa iyyakum minal faizin al aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mu'minin. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Gak usah ribet-ribet, langsung saya terima nikahnya dengan mahar tersebut, gitu aja ya. Ya, aman ya. Di ini dong, tolong biar suaranya. Ustaz Kuku, jangan ini. Antum kesini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad Aldino. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Muhammad Aldino Sipahutar. Ya Muhammad Aldino Sipahutar. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Nafala Maharashita Khairatu yang telah mengangkat saya sebagai wali hakim dengan mahar 5 gram perak dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nafala Maharashita Khairatu dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Barakallahu lahumma wa baraka alaihima wa jama bainahuma fi khair. Barakallahu lahumma wa baraka alaihima wa jama bainahuma fi khair. Barakallahu lahumma wa baraka alaihima wa jama bainahuma fi khair. Allahumma adim hubbahuma ya Allah, adim hubbahuma ila yaumil qiyamah ya Allah. Allahumma adim hubbahuma ila yaumil qiyamah ya Allah. Allahumma ij'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha damban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la dhalan illa hadaitah wa la asiran illa yassartah wa la faqiran illa aghnaitah wa la faqiran illa aghnaitah wa la faqiran illa aghnaitah. Allahumma ruddana wa ruddal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma ja'al istima'ana hadha istima'an mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Ya muyassir asir alaina kulla asir wa la tu'asir kulla kasir. Hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma khir lana wakhtar lana wa saddidna ya Allah. Khir lana wakhtar lana wa saddidna ya Allah. Khir lana wakhtar lana wa saddidna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Buya suruh doa. آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه والحمد لله رب العالمين. Kita tanda tangan di sini saksinya. Ayo. Latihan dulu sini. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Dah, kiss. Ini. Ya.
Baik. Baik.